Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nasir SPD MPD di Pusat Pembelajaran Matematika. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi matematika peminatan kelas 12 IPA, yaitu limit fungsi trigonometri. Adapun kompetensi dasar pada materi limit fungsi trigonometri yang ingin dicapai yaitu kompetensi dasar 4.1, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Di samping itu pula indikator pencapaian kompetensi, yaitu mempresentasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Tujuan pembelajaran, yakni siswa dapat mempresentasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri, sama saja sebenarnya dengan cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Yaitu yang pertama, dengan cara substitusi langsung. Misalkan kita memiliki limit X mendekati A dari fx. Nah, jika X-nya kita substitusi sama dengan A, maka kita akan memperoleh hasilnya adalah FA. Jika nilai FA ini hasilnya adalah nilai tentu, berarti merupakan jawaban. Akan tetapi, jika nilainya tak tentu seperti 0 per 0, tak hingga dikurang tak hingga, atau tak hingga dibagi tak hingga, maka dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu dengan penyederhanaan atau menggunakan rumus limit trigonometri. Kemudian cara ketiga yaitu dengan cara Smart MLC. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut, yaitu yang pertama cara substitusi. Limit X untuk X mendekati pi per 4 dari cos X ditambah sin X dibagi tangen X sama dengan titik-titik. Opsi jawabannya adalah A min akar 2, B min seper 2 akar 2, C seper 2 akar 2, D akar 2, E 2 akar 2. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini, kita langsung saja ya, kita ganti X-nya pi per 4, maka hasilnya adalah cos pi per 4 ditambah sin pi per 4 dibagi tangen pi per 4. Cos pi per 4 itu hasilnya seper 2 akar 2, begitupun sin pi per 4 seper 2 akar 2. Sedangkan tangen pi per 4 itu adalah 1. Maka hasilnya seper 2 akar 2 ditambah seper 2 akar 2 dibagi 1, hasilnya adalah akar 2. Maka jawaban yang benar adalah D. Berikut contoh kedua. Limit X mendekati pi per 2 dari sin seper 2X ditambah cos X sama dengan titik-titik. Opsi jawabannya A seper 2, B seper 2 akar 2, C seper 2 akar 3, D 1, E akar 2. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini sama dengan soal nomor 1, yaitu kita substitusikan X itu menjadi pi per 2. Maka hasilnya adalah sebagai berikut: sin seper 2 pi per 2 ditambah cos pi per 2. Sin seper 2 dikali pi per 2 itu sama dengan sin seperempat pi ditambah cos pi per 2. Hasilnya adalah seper 2 akar 2 ditambah 0 sama dengan seper 2 akar 2. Maka jawaban yang benar adalah B. Berikutnya kita lihat contoh ketiga. Nilai dari limit X menuju 0, sin 7X ditambah tangen 3X dikurangi sin 5X dibagi tangen 9X dikurangi tangen 3X dikurangi sin X sama dengan titik-titik. Opsi jawabannya A9, B7, C5, D3, E1. Untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini, yaitu
kita sederhanakan dengan cara masing-masing suku kita bagi dengan X, ya, atau kita kali dengan 1/X. Nah, sekarang perhatikan untuk lebih jelasnya, saya akan tulis soalnya dulu. Jadi masing-masing suku ini kita kalikan dengan 1/X. Maka hasilnya adalah limit X menuju 0, sin 7X per X ditambah tangen 3X per X dikurangi sin 5X per X dibagi tangen 9X per X dikurangi tangen 3X per X dikurangi sin X per X. Nah, hasilnya adalah 7 ditambah 3 dikurangi 5 dibagi 9 dikurangi 3 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 7 ditambah 3 dikurang 5 sama dengan 5. 9 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 5. Maka jawabannya 5/5 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah E. Berikutnya soal nomor 10. Limit X mendekati 0 dari 2 sin kuadrat 1/2 X dibagi X tangen X. Nah, untuk soal ini kita akan gunakan cara smart, ya. Nah, untuk menggunakan cara smart yang perlu harus diingat adalah rumus dasar ini. Yang pertama, limit X mendekati 0 dari sin AX dibagi BX sama saja dengan limit X mendekati 0 AX dibagi sin BX. Itu sama dengan limit X mendekati 0 dari tangen AX dibagi BX sama dengan limit X mendekati 0 AX dibagi tangen BX. Ini semuanya sama. Jawabannya adalah A per B. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa model seperti ini yang kita perhatikan itu hanya koefisien X-nya. Nah, maka untuk ini sama. Jadi kita perhatikan koefisiennya itu adalah 2, 1/2, 1, 1. Karena ini ada pangkat 2-nya, maka ini kita pangkat 2 kan juga. Maka 2 dikali 1/2 dibagi 1 kali 1 itu hasilnya adalah 1/2. Nah, sekarang contoh soal berikutnya. Ini jawabannya yang benar adalah D. Soal berikutnya, soal nomor 11. Nilai dari limit X mendekati 0, 1 kurang cos 2X dibagi X tangen 2X. Untuk menjawab soal ini, ya, kita sederhanakan dulu 1 kurang cos 2X ini. Itu sama dengan 2 sin kuadrat X, ya, 2 sin kuadrat X. Nah, sekarang kita tulis soalnya. Jadi 1 kurang cos 2X itu kita ubah menjadi 2 sin kuadrat X. Nah, sekarang sudah kelihatan, maka jawabannya adalah 2 kali 1 pangkat 2 dibagi 1 kali 2. Hasilnya itu adalah sama dengan 1. Maka jawaban yang benar adalah D. Nah, sekarang soal terakhir. Limit X mendekati 0, 1 kurang cos kuadrat 2X dibagi 3X dikali tangen 2X adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab ini, 1 kurang cos 2X ini kita pakai rumus 1 kurang cos A, cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Jadi kalau A nya kita ganti 2X, maka hasilnya adalah sin kuadrat 2X. Maka soal ini akan berubah menjadi limit X mendekati 0, sin kuadrat 2X dibagi 3 dikali tangen 2X, hasilnya tinggal 2 kuadrat dibagi 3 kali 2, hasilnya adalah 2/3. Demikian, ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.